Apa sih kalender tanam? Kalender tanam atau cropping calendar merupakan jadwal penanaman tanaman tertentu selama setahun di suatu wilayah yang meliputi masa persiapan tanah, penanaman, dan panen. Manfaat dari penentuan waktu tanam ini sangat bervariasi. Dapat digunakan sebagai penentu waktu tanam sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah keterbatasan air dengan menggunakan data curah hujan, air sungai, dan kebutuhan air irigasi. Pada perkembangannya, kalender tanam dinamik dilengkapi menjadi kalender tanam terpadu. Selain dapat mengakses informasi awal waktu tanam pada setiap level kecamatan, pengguna juga dapat mengakses informasi mengenai wilayah rawan terkena bencana kekeringan, banjir, dan serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT, dan informasi rekomendasi teknologi berupa pupuk, varietas, dan kebutuhan benih yang perlu dipersiapkan pengguna sebelum masuk periode musim tanam berikutnya. Lalu bagaimana tutorialnya? Mari kita simak. Sikatan terpadu versi 3.3 dapat diakses menggunakan komputer atau smartphone melalui situs sikatam.litbang.pertanian.go.id. Kemudian akan muncul tampilan awal seperti ini. Nah, pada halaman utama Sikatan Terpadu versi 3.3 menampilkan informasi seperti kalender tanam, standing crop, pupuk dan varietas, alsintan dan pakan ternak, dampak perubahan iklim, serta kekeringan pertanian. Untuk langkah pertama, kita pelajari dulu menu kalender tanamnya, di mana kalender tanam ini dapat mengetahui jadwal perkiraan waktu tanam sesuai dengan daerah kita. Langkah pertama, kita klik menu kalender tanamnya. Kemudian dalam menu kalender tanam terdapat submenu seperti peta interaktif, data interaktif, grafik, serta kata perawah. Untuk dapat mengetahui informasi kalender tanam sesuai dengan daerah kita, misalnya saya berasal dari daerah Ngawi, nah, dapat dilakukan dengan cara pilih Pulau Jawa, kemudian pilih Jawa Timur, lalu pilih Kabupaten Ngawi. Lalu akan muncul peta pertanian di wilayah Kabupaten Ngawi. Nah, pada bagian kanan secara otomatis terdapat diagram dan berapa luas baku, luas potensi tanam, dan legenda kalender tanam pada Kabupaten Ngawi. Nah, untuk mengunduh dapat diklik cetak dokumen. Setelah itu, klik icon save, maka otomatis akan tersimpan dalam komputer kita. Nah, apabila ingin melihat wilayah kecamatan, maka dapat dilakukan dengan cara mengklik salah satu ikonnya, seperti ikon di Kecamatan Bingin. Lalu untuk mencetak dokumen dapat dilakukan dengan cara mengklik cetak dokumen. Maka akan muncul informasi untuk level kecamatan. Nah, untuk men-save-nya dapat dilakukan dengan cara mengklik icon save. Kemudian otomatis akan tersimpan dalam komputer kita. Kemudian untuk menu standing crop. Nah, menu standing crop ini merupakan menu yang memberikan informasi mengenai fase pertumbuhan tanaman yang dapat diamati pada luasan tertentu dan pada setiap titik waktu tertentu. Misalnya dalam Kabupaten Ngawi,
maka dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol pencaharian dengan kurang lebih sama dengan tutor sebelumnya. Pilih Jawa Timur, kemudian pilih Kabupaten Ngawi. Nah, maka akan terlihat peta standing crop pada periode 16 Agustus 2021 pada tingkat Kabupaten Ngawi. Selanjutnya pada menu pupuk dan varietas. Pada menu ini, kita dapat mengetahui data rekomendasi pupuk pada kecamatan yang dipilih, yang dapat dilakukan dengan cara pilih menu sub rekomendasi pupuk, misalnya pupuk padi versi 2021, kemudian pilih kabupaten yang diinginkan dengan cara mengklik Jawa, kemudian pilih Jawa Timur, kemudian pilih Kabupaten Ngawi. Maka akan muncul tabel rekomendasi penggunaan pupuk pada setiap kecamatan di kabupaten yang dipilih. Katam terpadu ini juga memberikan informasi mengenai varietas tanaman pangan dengan berbagai kondisi bencana pada tingkat kabupaten. Untuk melihat rekomendasi varietas tanaman pangan dapat dilakukan dengan cara pilih komoditas bencana, misalkan padi sawah, kemudian pilih kabupaten yang ingin dilihat, maka akan terlihat tabel rekomendasi varietas sesuai dengan kondisi bencana pada kabupaten tersebut. Selanjutnya pada menu alsintan dan ternak. Pada submenu alsintan terdapat informasi mengenai data alsintan di setiap kecamatan. Data tersebut berupa sebaran alsintan, data ketersediaan alsintan, daftar perusahaan penyedia, perhitungan kebutuhan alsintan, dan laporan alsintan se-Indonesia yang dapat dilihat dengan cara pilih peta interaktif, kemudian pilih kabupaten yang ingin dilihat, lalu pilih jenis alsintan yang ingin diketahui. Maka dapat diketahui bahwa alsintan transplanter belum tersedia pada Kabupaten Ngawi. Nah, pada menu ini juga dapat melihat detail informasi ketersediaan alsintan dan perusahaan atau toko penyedia alsintan. Selanjutnya pada menu iklim dan prediksi. Pada menu ini, kita dapat mengetahui data prediksi risiko kekeringan tanaman padi pada tingkat nasional hingga kabupaten. Langkahnya kurang lebih sama, yaitu mencari daerah yang ingin dilihat, maka akan muncul peta prediksi risiko kekeringan tanaman padi pada tingkat kabupaten. Nah, untuk lebih jelasnya dapat di-zoom. Lalu pada menu dampak perubahan iklim. Nah, pada menu ini kita dapat mengetahui dampak dari perubahan iklim terhadap tanaman kita. Misalnya pada subpeta rawan. Nah, dapat diketahui dengan cara mengklik tombol pencaharian,
yaitu disesuaikan dengan daerah kita. Kemudian pilih komoditas atau bencana, misalkan banjir padi. Selanjutnya akan muncul peta kerawanan musiman banjir pada tingkat Kabupaten Ngawi. Untuk tingkat kerawanannya dapat dilihat pada tabel legenda samping kanan.